Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Bani dari Universitas Muhammadiyah Kupang, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra semester 4. Sini saya membuat sebuah video guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Keterampilan Menulis Sastra. Kami diminta untuk membaca sebuah novel dan menanggapi bacaan tersebut tentang tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, gaya bahasa, dan sudut pandang. Sebelum saya menganalisis tema tersebut, saya mau menceritakan sedikit tentang bacaan saya, yaitu novel yang berjudul Siti Nurbaya, Kasih Tersampai, karya Mara Rusli. Dalam novel tersebut ada sebuah cerita di mana sepasang kekasih yang kandas cintanya karena ada konflik dalam keluarga, yaitu dari pihak perempuan dikarenakan kondisi dalam rumah atau ekonomi yang dimana orang yang terkaya di kampung atau di kota Padang tersebut ingin menjatuhkan mereka, namun dengan siasat yang sangat licik menjatuhkan ayah dari Siti Nurbaya, yakni menjatuhkan usaha ayah dari Siti Nurbaya, Baginda Sulaiman, di mana ia meminta untuk membayar hutang kepada Baginda Sulaiman. Namun di saat Baginda Sulaiman sudah jatuh miskin, ia memaksa si Baginda Sulaiman, si Datuk Maringgi ini memaksa Baginda Sulaiman untuk membayar hutangnya, namun ia tak punya apa-apa lagi. Disitulah si Datuk Maringgi melancarkan aksinya untuk membuat dua permintaan kepada Baginda Sulaiman, di mana jika si Baginda Sulaiman ini tidak bisa membayar hutangnya, ia akan dipenjara. Namun hutangnya bisa lunas jika ia memberikan putrinya untuk dijadikan istri si Datuk Maringgi. Jadi di situ si Baginda Sulaiman, ayah dari Siti Nurbaya ini, ia tak mau, ia maunya dipenjara saja. Namun Siti Nurbaya ini, putrinya Baginda Sulaiman, dengan cintanya yang besar kepada ayahnya, terhadap ayahnya, ia pun rela dinikahi oleh si Datuk Maringgi untuk melunasi hutang ayahnya. Di situ pun ia yang sudah mempunyai seorang kekasih yang bernama Samsul Bahri sedang bersekolah di Jakarta. Si Samsul Bahri ini mengetahui bahwa kejadian itu, sehingga ia pun tak ingin hidup lagi. Namun ia mau membunuh dirinya, tetapi tidak berhasil dikarenakan ada hal sedikit yang terjadi sehingga ia tidak jadi bunuh diri. Dari situ ia tidak melanjutkan sekolahnya dan masuk di militer. Dan sebelum masuk ke sana, ia pun mengganti namanya dari Samsul Bahri ke Mas. Dan setiap ada peperangan, ia pun mengikuti peperangan karena keinginannya hanya untuk
bunuh diri. Tetapi keinginannya tidak terjawab, dan ia pun karena telah memenangkan beberapa peperangan, ia pun diangkat menjadi Letnan Mas. 10 tahun kemudian ia diminta untuk mengamankan sebuah kota, di mana kota tersebut sering terjadi peperangan huru-hara diakibatkan oleh si Datuk Maringgi dan kaki tangannya. Jadi si Samsul Bahri yang bertemu dengan Datuk Maringgi dalam suatu keributan tanpa berpikir panjang lagi, Samsul Bahri ini yang telah mengubah namanya menjadi Letnan Mas, akhirnya memenggal kepala si menembak si Datuk Maringgi hingga tersungkur ke tanah. Namun sebelum ia tewas, si Datuk Maringgi masih memenggal kepala si Letnan Mas dengan parangnya. Jadi si Letnan Mas ini dilarikan ke rumah sakit, dan sewaktu ia di rumah sakit, ia meminta agar dipertemukan dengan ayahnya, yaitu ayahnya yang bernama Sultan Mahmud. Nah, di sana ia meminta maaf kepada ayahnya dikarenakan dulu kejadian ia pernah bertemu dengan Siti Nurbaya yang telah menjadi istri dari si Datuk Maringgi. Jadi ia pernah membuat sebuah keributan di sana dan ia pernah diusir oleh ayahnya, sehingga pada saat ini ia itu di rumah sakit, ia meminta maaf kepada ayahnya dan meminta bahwa sebelum ia meninggal ia meminta kepadanya untuk dikuburkan di dekat makam Siti Nurbaya, dan permintaannya dikabulkan oleh ayahnya. Jadi mungkin sekian dari cerita saya. Saya akan menganalisis tema dari novel ini, yakni novel Siti Nurbaya yang bertemakan sosial, moral, dan egoisme. Tema yang terkandung dalam novel ini yaitu satu percintaan antara dua remaja yang tidak dapat berakhir dengan pernikahan karena pengkhianatan seseorang yang hanya mementingkan kekayaan, kesenangan, dan kemarakan diri yang tak ingin orang lain hidup bahagia. Tokoh dan penokohannya: pertama, Samsul Bahri sebagai pelaku utama laki-laki. Dia adalah tokoh protagonis, anak Sultan Mahmud, seorang bangsawan di kota Padang. Yang kedua, Siti Nurbaya sebagai pelaku utama perempuan, tokoh protagonis, anak Baginda Sulaiman, saudagar kaya di Padang. Yang ketiga, Datuk Maringgi sebagai pelaku utama, tokoh antagonis, laki-laki yang berwatak kikir, picik, penghasut, kejam, sombong, bengis. Yang keempat, Sultan Mahmud sebagai pelaku tambahan, tokoh protagonis, ayahnya Samsul Bahri. Kelima, Baginda Sulaiman sebagai pelaku tambahan, tokoh protagonis, ayah dari Siti Nurbaya yang bijaksana. Latar atau setting ini terdiri atas dua bagian, yaitu latar waktu dan latar tempat. Dalam novel Siti Nurbaya diantaranya di sekolah, kota Padang, di kota Jakarta. Latar waktu sekitar tahun 1920-an. Alur atau plot: dari segi penyusunan peristiwa atau bagian-bagian yang membentuk cerita dari novel Siti Nurbaya,
menggunakan plot kronologis atau progresif yang lebih dikenal dengan alur maju. Jadi cerita novel Siti Nurbaya ini ceritanya benar-benar dimulai dari eksposisi, komplikasi, klimaks, dan berakhir dengan pemecahan masalah. Pengarang menyajikan ceritanya secara terurut atau secara alamiah. Artinya urutan waktu yang sesuai dengan peristiwa yang diceritakan. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang novel Siti Nurbaya yaitu sudut pandang diam maha tahu. Pengarang berada di luar cerita, hanya menjadi seorang pengamat yang maha tahu dan bahkan mampu berdialog langsung dengan pembaca. Yang keenam, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yakni gaya bahasa dan sastra lama yang menggunakan ejaan, tempo dulu, sehingga mengharuskan adanya pemahaman yang lebih dalam agar makna dalam novel tersebut dapat dipahami. Sekian dari saya, bacaan saya tentang novel Siti Nurbaya. Mohon maaf jika ada kata atau bacaan saya yang sedikit salah atau mungkin ada yang salah. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Shalom.